Selamat malam, Prof. Dahyar. Perkenankan saya Danuarda Wicaksono, mahasiswa DTI Angkatan 2025, kelas Salemba, akan mempresentasikan case study Harley Davidson atau kuliah Operation Management. Dalam sejarah, Harley Davidson ini didirikan pada tahun 1903 oleh William S. Harley dan juga Arthur Davidson di Milwaukee, Wisconsin. Kemudian setelah berjalannya waktu, eh, 1904 merilis sepeda motor komersial pertama, kemudian 1906 membangun pabrik pertamanya, kemudian 1907, 1909 memperbaharui mesin-mesin untuk sepeda motornya, dan kemudian di tahun 1920 Harley Davidson ini telah memiliki dealer lebih dari 60 dealer resmi di berbagai negara. Dan di 1936, ketika Perang Dunia Kedua ini, Harley Davidson produksi sekitar lebih dari 90.000 sepeda motor untuk kebutuhan militer Amerika Serikat dan juga sekutu. Seiring dengan berjalannya waktu, 1960-an, Harley Davidson ini memiliki beberapa kompetitor ya, seperti Honda, kemudian Kawasaki, Suzuki, dan Yamaha, yang menawarkan motor dengan perkembangannya yang cukup baik. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu juga 2004 harga saham untuk pemasaran Harley Davidson ini sempat anjlok karena ada beberapa sengketa, dan 2014 juga cukup turun untuk perekonomiannya. Harley Davidson ini adalah produsen motor ikonis dari Amerika Serikat yang didirikan 1903 yang dikenal dengan sepeda motor kelas beratnya. Harley Davidson ini menjual berbagai sepeda motor custom, cruiser, dan juga touring, serta menjual juga beberapa perlengkapan suku cadang, aksesoris, dan juga pakaian serta merchandise. Berikut pernyataan visi dari Harley Davidson. Eh, Harley Davidson ini berorientasi pada kepemimpinan dan juga komitmennya untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara pemangku kepentingan. Dan kunci kesuksesannya adalah menyeimbangkan kepentingan yang berfokus pada kegiatan yang memiliki nilai tambah. Beberapa manajemen operasi dari Harley Davidson yang dapat mempertahankan aktivitas bisnisnya yang efektif dan efisien untuk mendukung ketahanan dan juga daya saing. Harley Davidson ini terus mengembangkan praktik manajemen operasinya demi keberlangsungan bisnis perusahaan. Ada beberapa keputusan strategi dalam manajemen operasi Harley Davidson. Yang pertama itu ada desain barang dan jasa. Desain barang dan jasa sepeda motor Harley Davidson ini desainnya dibuat cukup unik dan juga dibuat dengan tangan sendiri. Di mana tujuan dari keputusan strategi ini untuk mendukung citra mereknya tersendiri berdasarkan sumber daya yang tersedia. Seperti contohnya fitur produk yang memuaskan pelanggan dan juga desain mesin yang mempertimbangkan isu lingkungan seperti tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan juga ESG Harley Davidson. Kemudian yang kedua ada manajemen mutu, ini memaksimalkan kualitas outputnya sehingga Harley Davidson memiliki standar mutu yang ketat dan juga kualitas yang cukup tinggi dan memperkuat keunggulan kompetitif. Kemudian desain proses dan kapasitas pada keputusan strategi ini memiliki kualitas yang tinggi dan juga teknologi yang baru. Proses produksinya optimal dan juga efisien dengan mengotomatiskan proses. Kemudian strategi lokasi. Eh, Keputusan manajemen ini seperti contohnya untuk lokasi dealer, keputusannya terdesentralisasi, terbukti dari berbagai macam dealer dilibatkan untuk penentuan lokasinya, guna untuk mengoptimalkan efisiensi transportasi produksi dari produk Harley Davidson ini. Kemudian desain dan strategi tata letak untuk area keputusan
Strategi manajemen ini berkaitan dengan efisiensi optimal dan juga pergerakan orang, material, dan informasi. Kemudian desain pekerjaan dan juga sumber daya manusia. Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama dalam keputusan strategi manajemen operasi ini. Harley Davidson juga menggunakan program pelatihan dan juga pendekatan partisipatif dengan para karyawannya. Keberhasilan dari manajemen operasi ini bergantung dari karakteristik organisasinya. Ada juga keputusan strategi manajemen rantai pasok. Eh, Pada poin ini sangat penting karena Harley Davidson ini menerapkan kebijakan pemasok yang beragam. Jadi tidak hanya mengandalkan oleh satu pemasok saja. Dan ini dapat mengoptimalkan rantai pasokan untuk pertumbuhan produsen sepeda motor Harley Davidson dan juga memastikan produktivitas serta kapasitas yang optimal untuk rantai pasokan produksi. Harley Davidson juga memperhitungkan kondisi industri dan pasar serta menganalisis dalam poin-poin analisis pestel dan juga pestel. Kemudian untuk manajemen inventaris, manajer operasi ini berfokus pada kecukupan dan juga ketepatan waktu inventaris. Harley Davidson ini memiliki sistem daring untuk pemesanan dan juga permintaan yang melibatkan dealer resmi. Penjadwalan dalam perusahaan Harley Davidson ini telah dijadwalkan sangat sederhana sehingga memaksimalkan kapasitas jadwal jangka pendek dan juga menengah. Perusahaan ini mengatasinya dengan membuat jadwal yang otomatis untuk rantai pasokan dan juga pemesanan. Kemudian untuk keputusan strategi pemeliharaan, perusahaan Harley Davidson ini dapat meminimalkan kehabisan stok dan juga saling mendukung selama puncak permintaan. Serta Harley Davidson ini juga memiliki tim pemeliharaan untuk seluruh fasilitas dan juga gedung serta peralatan. Berikut adalah tren pangsa pasar global untuk 5 tahun terakhir pada perusahaan Harley Davidson. Bisa dilihat di sini, 5 tahun terakhir ini berfluktuatif kalau secara global ya. Dan Harley Davidson ini fokus pangsa pasarnya di segmen tertentu saja seperti di segmen touring di AS, Amerika Serikat. Penjualan retail sepeda motor Harley Davidson di seluruh dunia juga sempat menurun pada tahun 2020 dan juga 2024, menurun sekitar 16%. Penjualan tahun 2024 ini turun 7,1% dibandingkan dengan 2023. Berikut data penjualan Harley Davidson selama 5 tahun terakhir. Ada di US, Kanada, North America, Asia Pasifik, Amerika Latin, Eropa, dan Timur Tengah. Berikut adalah peta penjualan Harley Davidson di Amerika Utara, kemudian ada Amerika Latin, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, dan juga ada di Asia Pasifik. Strategi kesuksesan marketing Harley Davidson itu ada beberapa, yakni Harley Davidson ini menciptakan identitas merek yang cukup ikonik, serta yang kedua ada pembinaan komunitas yang sangat kuat dan juga mengembangkan produk yang berfokus pada pengalaman pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.